Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sadari wa yasirli amri wahlul uqdatam bilisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kelak. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Heri Septia Kusuma yang telah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk menunaikan tugas saya. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Musrifah dengan NIM 12122072 dari Prodi Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta. Baik, langsung saja saya di sini akan mereview jurnal mengenai penggunaan spektroskopi FTIR yang terintegrasi dengan chemometric multifarad sebagai teknik cepat dan non-deskriptif untuk mendeteksi berbagai campuran dalam minyak kelapa murni. Spektrofotometri serapan inframerah adalah alat yang canggih untuk mengidentifikasi senyawa organik ataupun anorganik murni dengan pengecualian beberapa molekul homonuklir seperti oksigen, nitrogen, dan klorida. Semua spesies molekul menyerap radiasi inframerah. Selain itu, dengan pengecualian molekul kiral dalam keadaan kristal, setiap senyawa molekuler memiliki spektrum penyerapan inframerah yang unik. Oleh karena itu, pencocokan tepat antara spektrum senyawa dengan struktur yang diketahui dan spektrum analit yang secara jelas mengidentifikasi analit tersebut. Spektroskopi inframerah adalah alat yang kurang memuaskan untuk analisis kuantitatif dibandingkan ultraviolet dan sinar tampak. Karena apa? Karena sensitivitasnya yang lebih rendah dan penyimpangan yang sering terjadi dari hukum Bir. Kemudian, yang selanjutnya adalah penyerapan spektra inframerah. Spektrum inframerah menunjukkan puncak serapan yang sempit dan berdekatan yang dihasilkan dari transisi di antara berbagai tingkat kuantum vibrasi. Variasi tingkat rotasi juga dapat menimbulkan serangkaian puncak untuk setiap keadaan getaran. Namun, dengan sampel cair atau padat, rotasi seringkali terhalang atau dicegah dan efek dari perbedaan energi yang kecil ini tidak terdeteksi. Jadi, spektrum inframerah tipikal untuk cairan terdiri dari serangkaian pita getaran. Masih tentang penyerapan spektra inframerah, jumlah cara molekul dapat bergetar terkait dengan jumlah atom dan dengan demikian jumlah ikatan yang dikandungnya. Tidak semua getaran ini menghasilkan inframerah. Penyerapan inframerah terjadi tidak hanya dengan molekul organik, tetapi juga dengan kompleks logam yang terikat dengan kovalen atau secara kovalen, yang umumnya aktif pada panjang gelombang yang lebih panjang. Wilayah inframerah, studi inframerah telah memberikan informasi penting tentang ion logam kompleks. Macam-macam spektroskopi inframerah yang sering kita temui dalam laboratorium. Pertama yaitu ada spektrofotometer dispersi, kemudian spektrofotometer FTIR atau Fourier Transformance inframerah, kemudian yang ketiga ada Wheeler photometer. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai lebih spesifik dan detail mengenai spektrofotometer FTIR atau Fourier Transform Infrared. Nah, spektrofotometer Fourier Transform Infrared memiliki kelebihan, yaitu yang pertama sensitivitas tinggi,
resolusi dan kecepatan akuisisi data atau data untuk seluruh spektrum dapat diperoleh dalam 1 detik atau kurang. Kemudian, pada masa awal FTIR, instrumen adalah perangkat besar, rumit, dan mahal yang dikendalikan oleh komputer laboratorium yang mahal. Sejak 1980-an, instrumentasi telah berkembang dan harga spektrofotometer dan komputer pun turun. Saat ini, spektrofotometer adalah hal yang biasa menggantikan instrumen yang lebih tua dan dispersif di sebagian besar laboratorium. Instrumen transformasi Fourier tidak mengandung elemen pendispersi, dan semua panjang gelombang dideteksi dan diukur secara bersamaan menggunakan interferometer Michelson. Untuk memisahkan panjang gelombang, perlu memodulasi sinyal sumber dan meneruskannya melalui sampel sedemikian rupa sehingga dapat direkam sebagai interferogram. Interferogram selanjutnya didekode oleh transformasi Fourier, sebuah operasi matematis yang mudah dilakukan oleh komputer, yang sekarang menjadi bagian integral dari semua komputer. Kemudian yang selanjutnya adalah cara penanganan atau prinsip berkas cahaya yang masuk ke dalam FTIR. Berikut cara penanganan yang disederhanakan terhadap alat inframerah dan diagram alat double beam atau berkas rangkap spektrofotometer inframerah. Nah, yang pertama, sinar dari sumber cahaya dipecah menjadi 2 berkas cahaya yang sama. Salah satu dilewatkan melalui cuplikan atau berkas cahaya cuplikan. Yang lain berkelakuan sebagai berkas cahaya referensi. Fungsi dari double beam adalah mengukur perbedaan intensitas antara 2 berkas cahaya pada setiap panjang gelombang. 2 berkas cahaya sekarang dipantulkan ke chopper yang terdiri atas cermin yang dapat diputar. Bila chopper berputar sebanyak 10 kali per detik, ia menyebabkan berkas sinar cuplikan dan referensi dipantulkan bergantian ke grating monokromator. Selanjutnya, grating berputar perlahan-lahan dan mengirimkan frekuensi-frekuensi individu ke detektor termopil yang mengubah tenaga atau panasnya sinar inframerah menjadi tenaga listrik. Selanjutnya, bila cuplikan telah menyerap sinar dari frekuensi tertentu, maka detektor akan menerima bergantian dari chopper berkas sinar yang kuat atau berkas sinar referensi tersebut, dan berkas sinar yang lemah atau berkas sinar cuplikan. Hal ini akan memberikan arus bolak-balik yang mengalir dari detektor ke amplifier. Amplifier dibuat hanya untuk memperkuat arus bolak-baliknya saja. Amplifier dihubungkan dengan servomotor. Servomotor kecil yang mendorong cermin weight. Nah, cerminnya itu tadi mendorong ke berkas sinar referensi hingga detektor menerima sinar dengan intensitas yang sama dari berkas sinar cuplikan dan referensi. Gerakan wedge ini sebagai akibat masuk dan keluarnya berkas referensi yang menunjukkan sebagai pita-pita serapan pada spektrum yang telah dihasilkan. Nah, sebelum melakukan pengukuran, sebaiknya kita mengkalibrasi alat-alat yang akan kita gunakan. Nah, kalibrasi untuk FTIR ini
dapat dilakukan dengan sebelum melakukan pekerjaan skala kertas pencatat harus dikalibrasi. Kalibrasi dapat dikerjakan dengan menggunakan spektrum polistiren atau dari Indena. Spektrum tersebut menunjukkan banyak puncak atau pita yang tajam yang mempunyai frekuensi yang tepat dan telah diketahui. Puncak yang biasa digunakan sebagai kalibrasi berasal dari polistiren adalah 1600 cm persegi cm pangkat min 1. Nah, yang selanjutnya untuk penanganan sampel. Sampel sendiri ini kan tidak hanya berbentuk satu wujud saja. Sampel dapat berupa berbentuk gas, cairan, atau padat. Gaya-gaya intermolekuler sangat berbeda yang melalui dari padatan ke cairan ke gas dan spektrum inframerah. Biasanya akan menunjukkan efek dari perbedaan-perbedaan ini. Untuk yang pertama, cara penanganan sampel gas, yaitu untuk menangani cuplikan berbentuk gas, maka cuplikan harus dimasukkan dalam sel gas. Sel ini menghadap langsung pada berkas sinar. Dalam bentuk yang dimodifikasi, cermin internal yang digunakan dapat memantulkan berkas sinar berulang kali melalui cuplikan untuk menaikkan sensitivitasnya. Sejumlah kecil senyawa-senyawa organik dapat ditentukan dalam bentuk gas, bahkan dalam sel-sel yang dipanaskan. Untuk yang selanjutnya, penanganan sampel berupa cairan. Cara yang paling mudah dalam penanganan cuplikan bentuk cairan adalah menempatkan cuplikan tersebut sebagai film yang tipis di antara dua lapis NaCl yang transparan terhadap inframerah. Karena digunakan NaCl, maka setelah selesai harus segera dibersihkan dengan mencuci menggunakan pelarut-pelarut seperti toluena, kloroform, dan sebagainya. NaCl harus dijaga tetap kering dan selalu dipegang pada ujung-ujungnya. Untuk spektra di bawah 250 cm pangkat min 1, maka digunakan CSL. Untuk cuplikan yang mengandung air dapat digunakan CaF2. Cuplikan cairan dapat juga ditentukan dalam larutan. Untuk yang selanjutnya adalah penanganan sampel berupa padatan. Wujud cuplikan padatan dapat bermacam-macam, diantaranya kristal, amorf, serbuk, dan gel, atau bahkan lain-lainnya. Bermacam metode telah dikembangkan untuk penyediaan cuplikan padat hingga dapat langsung diukur. Ada 3 cara yang umum untuk mencatat spektra bentuk padatan, yaitu pelet KBR, mul, dan bentuk film atau lapisan tipis. Padatan juga dapat ditentukan dalam larutan, tetapi spektra larutan mungkin memberikan kenampakan yang berbeda dari spektra bentuk padat, karena gaya-gaya intermolekul akan berubah. Nah, untuk cuplikan atau sampel berupa larutan dapat dilarutkan dalam pelarut seperti karbon tetraklorida, karbon disulfida, atau kloroform, dan spektrum dari larutan ini dicatat. Larutan biasanya 1-5% ditempatkan dalam sel larutan yang terdiri dari bahan transparan. Sel yang kedua berisi pelarut murni ditempatkan pada berkas sinar referensi, sehingga serapan dari pelarut dapat di-cancel dan spektrum yang dicatat merupakan senyawanya sendiri. Meskipun demikian, untuk meyakinkan bahwa serapan dari pelarut tidak mengganggu spektrum dalam cuplikan atau sampel, maka sebaiknya perlu dibuat spektrum dari pelarut yang digunakan untuk mengetahui serapan-serapan yang diberikan.
Baik, yang selanjutnya yaitu penggunaan spektrofotometri inframerah. Yang pertama itu identifikasi dengan sidik jari atau fingerprint. Spektra inframerah mengandung banyak serapan yang dihubungkan dengan sistem vibrasi yang berinteraksi dalam molekul. Dan karena mempunyai karakteristik yang unik, untuk setiap molekul, maka dalam spektrum memberikan pita-pita serapan yang karakteristik juga. Bentuk pita ini dikenal sebagai fingerprint dari molekul. Daerah yang mengandung sejumlah besar vibrasi tertentu yang dapat ditelaah yang berkisar dari 900 sampai 1400 cm pangkat min 1 sering disebut daerah fingerprint. Untuk mengidentifikasi senyawa yang tak dikenal, seseorang hanya perlu membandingkan spektrum inframerah dengan sederet spektrum standar yang dibuat pada kondisi yang sama. Senyawa-senyawa yang memberikan spektrum inframerah yang sama adalah identik. Sekarang telah banyak keterangan tentang spektrum inframerah dari senyawa-senyawa standar yang disimpan dalam bahan pengikat komputer. Dalam bank. Sering dijumpai perubahan-perubahan kecil dalam molekul yang besar hanya menghasilkan perubahan yang sangat kecil dalam spektrum. Sebagai contoh, spektrum inframerah alkana rantai lurus C20 sangat sukar dibedakan dari homolog rantai lurus yang lebih tinggi berikutnya. Untuk membedakan hal ini, maka spektroskopi massa merupakan metode yang tepat. Untuk yang selanjutnya, yaitu identifikasi gugus-gugus fungsional. Dengan pengujian sejumlah besar dari senyawa-senyawa yang telah diketahui yang mengandung gugus fungsional, kita dapat mengetahui serapan-serapan inframerah yang dikaitkan dengan gugus fungsional. Kita dapat juga memperkirakan kisaran-kisaran frekuensi dalam mana setiap serapan harus muncul. Sekarang kita bekerja sebaliknya jika kita mempunyai senyawa yang tidak diketahui yang memiliki gugus-gugus fungsional yang ingin diidentifikasi, kita dapat menguji struktur inframerahnya dan menggunakan data korelasi untuk mendedukasi gugus fungsional apa yang terdapat dalam senyawa tersebut. Namun demikian, ternyata kita tidak dapat atau mungkin saja bertumpu seluruhnya pada spektrum inframerah. Semua data yang berhubungan dengan efek kimia fisika dan spektroskopi perlu diperhatikan. Mengetahui perilaku senyawanya sendiri dapat membantu mengungkapkan suatu masalah dalam senyawa tersebut. Nah, baik teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari saya mengenai spektroskopi FTIR. Mungkin banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Untuk yang selanjutnya adalah saya akan mereview jurnal yang telah saya cari dengan judul Penggunaan Spektroskopi FTIR yang terintegrasi dengan chemometric multivariat sebagai teknik cepat dan non-destruktif untuk mendeteksi berbagai campuran dalam minyak kelapa murni. Baik, yang selanjutnya terdapat identitas jurnal yang telah saya ambil. Yang pertama ada judul yaitu Use of FTIS Spectroscopy Integrated with Multivariate Chemometrics as a SWIFT and non-descriptive technique to detect various adulterants in virgin coconut oil. A comprehensive review. Dengan nama jurnal yaitu Food Chemistry Advances 2
tahun dan halaman 2023 dengan halaman 1-9 dengan penulis Amit Sifani Kumari dan Rahul Samwal. Pada jurnal penggunaan spektroskopi dalam analisis minyak kelapa murni terdapat latar belakang. Latar belakangnya yaitu minyak kelapa murni atau biasa disebut dengan VCO akhir-akhir ini menjadi muncul sebagai salah satu minyak nabati yang paling berharga karena memiliki banyak fungsi sebagai komponen penting yang digunakan dalam pembuatan makanan, farmasi, dan produk kosmetik. Parameter kualitas ini telah menempatkan VCO dalam kebutuhan konsumsi yang tinggi, dan kemungkinan pemalsuan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, penentuan pemalsuan adalah elemen yang paling menuntut bagi populasi konsumen minyak sendiri, perusahaan penghasil minyak, dan pihak berwenang. Cara analitis tipikal umumnya sulit, berkepanjangan, merusak, memerlukan pemrosesan sampel yang lama, dan tidak memiliki pelacakan dan pemantauan secara online. Fasilitas penghasil minyak kontemporer memerlukan metode analitik yang cepat dan tidak merusak untuk menemukan pencampuran VCO yang efektif dengan campurannya. Spektroskopi Fourier Transform Infrared atau biasa disebut dengan FTIR dengan chemometric multivariate adalah metode yang sangat bagus untuk pengungkapan yang cepat dari berbagai campuran VCO. Wilayah spektral paling penting dari FTIR yang dianalisis dengan berbagai alat chemometrik diferensiasi dan kuantifikasi, mengarah pada pengungkapan konsentrasi terendah dari berbagai campuran VCO dengan hasil yang akurat dan tepat. Oleh karena itu, spektroskopi FTIR disatukan dengan banyak metode chemometrik multivariate, dapat diimplementasikan sebagai metodologi teladan untuk berbagai jenis deteksi campuran dan kuantifikasi dalam VCO. Part yang selanjutnya adalah permasalahan. Permasalahan pada bagian permasalahan ini sedikit menyinggung dari latar belakang yang sudah saya paparkan sebelumnya tadi, yaitu minyak kelapa diperoleh dari buah pohon kelapa yang juga dapat disebut sebagai pohon kehidupan. Buah kelapa menghasilkan produk minyak yang dapat dikonsumsi. Minyak yang diperoleh secara alami dari bagian inti buah kelapa yang tumbuh sempurna tanpa adanya perebusan atau penambahan bahan kimia ataupun reagen disebut VCO. Virgin coconut oil memiliki banyak manfaat dan fungsi yang beragam. VCO dapat mendorong kekebalan, metabolisme, kapasitas pencernaan, menjadikannya salah satu minyak nabati yang sehat. Pencampuran minyak nabati menjadi perhatian bagi populasi konsumen dan perusahaan penghasil minyak. Secara hukum, spesifikasi kualitas telah ditetapkan dalam hal bahan dan komposisi minyak oleh otoritas nasional dan internasional. Selain itu, pemalsuan matriks makanan menjadi perhatian utama bagi pembeli dan perusahaan pengolahan makanan. Dari aspek yuridis, standar mutu diterapkan dengan perlunya label mutu yang mengandung bahan dari setiap item makanan. Tindakan pemalsuan meliputi penukaran minyak nabati yang mahal dengan minyak nabati atau non-eligible yang murah. VCO umumnya dicampur dengan minyak nabati atau non-eligible
yang murah lainnya. Meskipun proses pencampuran didasarkan pada tujuan pengupahan, perbuatan tersebut dapat berdampak negatif pada karakteristik VCO. Untuk yang selanjutnya, akhir-akhir ini telah dilaporkan beberapa masalah untuk mendeteksi pemalsuan minyak nabati yang dicampurkan dengan minyak yang lebih murah atau minyak yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Pendeteksi hal-hal tersebut berkaitan erat dengan teknik spektroskopi seperti near infrared atau NIR dan spektroskopi Raman. Tetapi di antara dua spektroskopi tersebut memiliki kekurangan. Sedangkan jika dibandingkan, akhir-akhir ini telah banyak kasus mengenai pemalsuan minyak nabati. Maka digunakanlah cara yang lebih akurat, murah, dan cepat untuk mendeteksi pemalsuan minyak nabati tersebut. Pada penelitian ini digunakan spektroskopi FTIR dikarenakan cepat dan tidak memerlukan atau menambahkan reagen kimia ke dalamnya, sehingga dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Namun, FTIR sendiri juga memiliki kekurangan, yaitu melelahkan, berkepanjangan, dan kurangnya pemantauan online. Dengan begitu, para peneliti mengembangkan metode terbaru, yaitu dengan metode chemometric multivariate. Nah, untuk yang selanjutnya adalah metode penelitian. Pada jurnal penggunaan spektroskopi untuk penelitian minyak nabati, khususnya minyak kelapa murni, yang terdapat pemalsuan ini digunakan beberapa metode penelitian, yaitu yang pertama, spektra FTIR ditangkap menggunakan spektrofotometer. Spektrofotometer ini yaitu lebih ke FTIR yang terintegrasi dengan beberapa aksesorisnya, termasuk sel FTIR transmisi, pelet KBR, kartu inframerah, PE, kartu inframerah atau PE, kuvet kuarsa inframerah, dan metodologi SR. Sebelumnya, sel FTIR transmisi digunakan sebagai komponen untuk merekam spektrum FTIR minyak goreng. Metode yang selanjutnya yaitu FTIR dapat mendokumentasikan spektranya pada banyak panjang gelombang secara bersamaan. Nah, menjadikannya hasil spektral multivariat pada dasarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan statistik untuk memecahkan kode informasi yang berguna dari data FTIR multivariat ini. Untuk yang selanjutnya ada pendekatan kualitatif yang termasuk ke dalam metode penelitian spektra FTIR ini, yaitu pendekatan kualitatifnya untuk diferensiasi kualitatif dari pemalsuan VCO yang berbeda. Berbagai pendekatan kualitatif digunakan yang termasuk dalam dua subkategori, yaitu pendekatan tanpa pengawasan atau biasa disebut dengan PCA atau HCA, dan pengawasan LDA dan SIMCA atau SIMCA. Untuk yang selanjutnya ada pendekatan kuantitatif untuk kuantifikasi di antara berbagai metodologi permodelan regresi, MLR atau biasa disebut dengan regresi linear berganda, dan PCR, regresi komponen utama, dan PLSR, regresi partial least square, adalah yang paling sering digunakan untuk analisis absorbensi spektral FTIR. Nah, untuk yang selanjutnya terdapat diagram alir kerja untuk metodologi deteksi pemalsuan VCO menggunakan spektroskopi FTIR dengan chemometric multivariate. Di sini akan saya jelaskan mengenai
langkah atau diagram alirnya saja. Yang pertama itu ada pure edible oil atau VCO-nya, yaitu adalah sampelnya sendiri yang benar-benar murni. Kemudian di bagian bawah, di bawah pure edible oil terdapat adulterants like paraffin oil, mustard oil, palm oil, dan etc. Yaitu yang dimaksud di sini adalah pemalsuan seperti minyak parafin, minyak mustard, dan minyak sawit. Kemudian setelah sampel disiapkan, kemudian terdapat analisis yaitu FAME, Analysis for Fatty Acid Composition, yaitu analisis FAME untuk komposisi asam lemak. Nah, analisis FAME merupakan analisis penting untuk karakterisasi lemak dan menentukan kandungan lemak total dalam makanan atau dalam minyaknya tersebut. Jadi, di sini kita mengecek kadar lemak yang ada pada minyak tersebut, minyak atau sampel tersebut. Kemudian yang selanjutnya, adulteration experiment and sample preparation for VCO and its adulterants, yaitu eksperimen pemalsuan dan persiapan sampel untuk VCO dan campurannya. Dan selanjutnya yaitu FTIR spectra acquisition using FTIR spectrophotometer machine, yaitu dimana artinya akuisisi spektra FTIR menggunakan mesin spektrophotometer FTIR. Dan yang selanjutnya adalah spectral analysis using software like Omnic and Spectrograph and etc. Yaitu dimana kita melihat dari output dari minyak VCO tadi yang telah kita uji itu dengan analisis spektral menggunakan perangkat lunak Omnic dan Spectrograph. Perangkat lunak Omnic atau Omnic software merupakan software yang memungkinkan pengumpulan, visualisasi, dan pemrosesan data spektroskopi. Nah, outputnya itu dapat berupa spektral itu tadi. Kemudian, spectral pre-treatment and derivation. Dan yang selanjutnya, langkah terakhir yaitu multivariate chemometric analysis using software like SPSS and ANSA Climber X and etc. Dimana langkah terakhir adalah analisis chemometric multivariate menggunakan perangkat lunak SPSS dan ANSA Climber X. SPSS yaitu merupakan software yang dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara langsung ke dalam SPSS data editor. Untuk ANSA Climber X, produk perangkat lunak atau software komersial untuk analisis data multivariat digunakan untuk kalibrasi data multivariat dan sering digunakan dalam aplikasi data analisis spektroskopi. Nah, setelah dilakukan pengujian, maka diperoleh output yaitu spektral dari berbagai sampel, yaitu VCO, kelapa murni, dan mustard oil. Di mana dalam spektrum VCO, domain pertengahan infrared yaitu rentang antara 400 sampai 400 cm pangkat min 1 memiliki dua domain spektral infrared utama yang dioptimalkan antara 300 sampai 200 cm pangkat min 1 dan 1800 sampai 700 cm pangkat min 1 yang memiliki bilangan gelombang paling relevan dan memiliki puncak-puncak arah yang dipisahkan dengan jelas yang mengandung gugus fungsional pembeda. Nah, terutama pada gelombang 2954 cm pangkat min 1, 2924 dan 2852
dari 3.600 hingga 2.800. Seperti pada gambar tersebut. Nah, pada spektroskopi yang telah muncul, terdapat juga panjang gelombang pada 1743, 1465, 1417, 1377, 1228, 1155, 1101, 962, 872, dan 721 cm pangkat min 1 dari 1800 hingga 700 cm pangkat min 1 adalah bilangan gelombang domain dan krusial yang ditetapkan untuk gugus fungsional khusus. Untuk yang selanjutnya, seperti pada gambar yang ada di bawah, yaitu spektrum gabungan yang dioptimalkan direkam untuk pemalsuan minyak mustard atau MO dalam VCO dalam kisaran 3010 sampai 2800 cm pangkat min 1 dan 1800 sampai 720 cm pangkat min 1 dan berbagai puncak yang terselesaikan dengan baik diperoleh pada bilangan gelombang tertentu yang dikaitkan dengan gugus fungsi yang dikaitkan dengan gugus fungsi berbeda dari asam lemak yang ada dalam minyak. Dari analisis spektral tersebut, 3 puncak unik yaitu 2954, 962, dan 872 diperoleh dalam kasus VCO, sementara 2 puncak unik yaitu 3008 dan 1908 diperoleh dalam spektrum MO karena variasi profil asam lemak dari kedua minyak dengan hanya melihat spektra. Kita tidak dapat menganalisis secara kuantitatif pemalsuan minyak dalam VCO sendiri. Oleh karena itu, komemetrik multivariat diimplementasikan pada data spektral untuk mendeteksi adakah pencampuran minyak dalam VCO secara cepat. Dalam kasus VCO, spektroskopi FTIR dan chemometric multivariat telah banyak digunakan untuk deteksi dan kuantifikasi berbagai campurannya. Saat ini spektroskopi FTIR yang dilengkapi dengan Attenuated Total Reflections atau disebut dengan ATR dan multivariate chemometrics atau PCA, LDA, PCR, dan PLSR telah digunakan untuk mendeteksi pemalsuan minyak parafin atau PO dalam VCO pada rentang spektral 1800 sampai 700 cm pangkat min 1. Deteksi PO dan kuantifikasi hingga 1% volume by volume dimungkinkan dengan R tinggi nilainya yaitu 0,99 dan RMSE rendah 0,16% volume by volume. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mereview jurnal penggunaan spektroskopi FTIR untuk analisis pemalsuan VCO atau minyak kelapa murni
Terima kasih kepada Bapak Heri Septiakusuma yang telah memberikan saya kesempatan dan waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.